Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran Ibu Ika. Video kali ini, Ibu akan membahas matematika, materi, kecepatan, jarak, dan juga waktu. Dari permasalahan yang anak-anak sudah mati tadi, mengapa ya anak-anak yang naik mobil lebih cepat datang ke sekolah dibandingkan anak yang jalan kaki? Yuk, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajarannya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui media gambar, siswa atau anak-anak dapat menganalisis permasalahan tentang kecepatan dengan cermat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak dapat menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan dengan benar. Di dalam video pembelajaran ini terdapat rumus kecepatan, rumus jarak, dan juga rumus waktu. Kemudian, Ibu memberikan contoh-contoh soal supaya anak-anak juga dapat memahaminya dengan baik. Dan di akhir video pembelajaran ini juga terdapat latihan soal yang akan kalian kerjakan dengan tepat dan benar. Oke, pertama kita masuk ke definisi kecepatan. Kecepatan itu adalah nilai yang mempresentasikan seberapa cepat suatu benda melakukan atau mengalami perpindahan. Sedangkan jarak itu adalah nilai yang mempresentasikan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi. Dan yang terakhir ada waktu. Waktu itu adalah nilai yang mempresentasikan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi. Setelah kita sudah mengetahui definisi kecepatan, definisi jarak, dan definisi waktu, kita juga harus mengetahui apa sih rumus kecepatan, apa sih rumus jarak, dan apa sih rumus waktu, yaitu dengan cara menggunakan rumus segitiga Jokowi. Seperti pada gambar yang anak-anak lihat, J itu paling atas di paling ujung segitiganya, kemudian di bawah K dan juga W. J itu disingkat jarak, K itu kecepatan, dan W itu juga waktu. Yuk anak-anak, mari kita ulas satu persatu. Nah, yang pertama kita rumus menentukan kecepatan. Di sini sudah tersedia segitiga Jokowi, maka kalau misalnya ditanya kecepatan, berarti kita tinggal tutup pakai tangan huruf K-nya. Jadi yang tersedia hanya J dan W. Jadi K sama dengan J dibagi W. Begitu juga dengan rumus menentukan jarak. Jika J yang ditanya atau jarak, berarti yang ditutup itu huruf J. Jadi tinggal K dan W. Karena K dan W berdampingan, berarti dia dikali. Jadi rumus J atau jarak sama dengan K dikali W. Sama halnya dengan kecepatan dan jarak, rumus menentukan waktu hanya tinggal ditutup dengan tangan untuk segitiga Jokowinya. Jika ditanya W atau waktu, W-nya yang ditutup memakai tangan, yang tersisa hanya J dan K. Karena J dan K atas bawah, berarti ia dibagi. Jadi rumus waktu adalah J dibagi K. Oke, masuk ke contoh soal ya anak-anak. Contoh soal pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dengan waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda Sam? Nah, pertama kita harus ingat rumus Jokowi. J di atas, kemudian K di bawah, setelah itu W di sampingnya. Nah, yang diketahui itu adalah J 300 meter, kemudian W 15 menit,
yang ditanya adalah kecepatan. Berarti yang ditutup memakai tangan itu adalah huruf K. Berarti yang tersisa adalah huruf J dan W. Karena J dan W atas bawah, berarti dia dibagi. Berarti rumus K sama dengan J bagi W. 300 dibagi 15 sama dengan 20 meter per menit. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2 yaitu Budi ingin bepergian dari kota Bandung ke Jakarta menggunakan mobil. Jaraknya adalah 90 km. Budi mengendarai motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke Jakarta? Oke, pertama kita tuliskan rumus Jokowi seperti biasa, yaitu J di atas, kemudian K di bawah dengan W. Diketahui itu adalah J 90 km dan K 30 km per jam. Berarti yang ditanya itu adalah W. Yang ditutup tangan berarti itu adalah huruf W. Berarti di situ tersisa J dan K. Rumus W sama dengan J dibagi K. J 90 dan K 30. 90 bagi 30 hasilnya 3 jam. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Arsi berjalan kaki selama 3 jam. Kecepatan rata-ratanya berjalan yaitu 6 km per jam. Maka jarak yang telah ditempuh oleh Arsi adalah titik-titik kilometer. Langkah pertama pembahasannya yaitu kita cari diketahuinya dulu. Diketahui yaitu W sama dengan 3 jam. Kemudian K 6 km per jam. Tanyanya jam. Jadi penyelesaiannya yaitu J-nya ditutup karena yang ditanya. Sehingga K kecepatan dikali dengan W waktu. Rumus dari jarak. K-nya 6 km per jam dan W-nya 3 jam sehingga 6 kali 3 yaitu 18 km. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi dan sudah mengetahui apa sih rumus kecepatan, jarak, dan waktu, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal ke kalian ya. Yaitu ada soal yang pertama, Adit pergi ke rumah Febri mengendarai sepeda. Rumah Febri berjarak 270 meter. Jika Adit sampai di rumah Febri dalam waktu 30 menit, berapakah kecepatan sepeda Adit? Selamat mengerjakan. Masih di bab 3, meneruskan kecepatan waktu jarak. Sekarang kita akan masuk ke materi debit. Sudah siap anak-anak? Harus siap dong. Kita langsung saja ke bahasannya. Apa sih pengertian debit? Debit itu adalah volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan juga waktu yang digunakan. Volume biasanya dinyatakan oleh meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Kemudian, waktu dinyatakan dalam satuan menit, detik, dan jam. Jadi, satuan debit adalah liter per detik, meter kubik per menit, desimeter kubik per jam, dan sebagainya. Sekarang kita menghitung debit, volume, dan juga waktu. Kita pakai rumus segitiga ajaib, yang mana V itu diletakkan di paling puncak atau atas, kemudian bawahnya debit dan T. T itu waktu. V itu volume,
D itu debit, T itu waktu. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang Ibu akan menjelaskan rumus volume. Masih sama dengan kecepatan, jika yang ditanya itu yang ditutup dengan tangan. Nah, jika ditanya volume, berarti yang ditutup adalah V atau volumenya. Jadi yang tersisa hanya D dan T. Karena D dan T sejajar, dia dikali. Jadi rumus V atau volume sama dengan D dikali T. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang Ibu akan menjelaskan rumus volume. Masih sama dengan kecepatan, jika yang ditanya itu yang ditutup dengan tangan. Nah, jika ditanya volume, berarti yang ditutup adalah V atau volumenya. Jadi yang tersisa hanya D dan T. Karena D dan T sejajar, dia dikali. Jadi rumus V atau volume sama dengan D dikali T. Jika yang ditanya D, D-nya yang ditutup atau debitnya yang ditutup, berarti yang tersisa tinggal V dan T. Karena V dan T atas bawah, berarti dia dibagi. V dibagi T, itu adalah rumus debit. Selanjutnya adalah rumus waktu, yang di sana ditulis T. T yang ditutup, jadi yang tersisa hanya V dan D. Karena V dan D atas bawah, berarti rumus waktu adalah V dibagi dengan D. Sekarang kita akan memahami satuan debit. Sebuah keran air mengalirkan air dengan debit 10 liter per menit. Hal ini berarti dalam waktu 1 menit volume air yang mengalir atau berpindah adalah 10 liter. Jadi kalau dalam 2 menit, maka volume air yang mengalir adalah 20 liter. Kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Diketahui V sama dengan 1.600 desimeter kubik, T 4 detik, dan yang ditanya D. D ditutup, kemudian tersisa V dan W. V dibagi W rumusnya. Jadi 1.600 dibagi 4 sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Kemudian contoh soal yang kedua. Volume sebuah kolam kosong adalah 4.000 desimeter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Diketahui ada V 4000 dm kubik, D sama dengan 200 dm kubik per menit, jadi yang ditanya itu adalah T. T yang ditutup, sehingga rumusnya volume bagi debit. 4000 bagi 200 sama dengan 20 menit. Selanjutnya contoh soal yang terakhir, yaitu debit air yang keluar dari sebuah keran ada 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 60 menit, berapakah volume air pada kolam tersebut? Caranya, diketahui D 8 liter per menit dan T 60 menit. Yang ditanya volume. Volume ditutup tangannya menggunakan segitiga ajaib, yaitu mendapatkan rumus debit dikali T atau waktu. 8 kali 60 sama dengan 480 liter. Oke, sampailah kita di ujung video pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu
punya satu latihan soal yang akan kalian kerjakan dengan baik dan benar. Ya, yaitu debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika bak mandi memiliki volume 200 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Ayo kalian jawab ya. Oke, sampailah kita di ujung video pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu punya satu latihan